Selamat siang anak-anak, apa kabar? Semoga kalian belajar dari rumah, tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab baru, yaitu materi ikatan kimia. Silahkan simak penjelasan ibu dari PowerPoint berikut dan rangkum apa yang ibu jelaskan pada pagi atau menjelang siang hari ini. Ikatan kimia. Apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia sebuah proses yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Ikatan kimia itu menjaga molekul-molekul kristal dan gas-gas diatomik untuk tetap bersama. Selain itu, ikatan kimia juga untuk menentukan kestabilan suatu zat. Lalu bagaimana sejarahnya? Menurut Isaac Newton tahun 1704, atom-atom disatukan satu sama lain oleh gaya tertentu. Kemudian Edward Franklin abad 19 mengatakan mengembangkan teori ikatan valensi yang pada awalnya disebut kekuatan penggabung. Sebuah senyawa bergabung berdasarkan atraksi kutub positif dan negatif. Kemudian Gilbert Lewis tahun 1919 mengatakan teori ikatan elektron berpasangan. Konsep ini mengatakan dua atom dapat berfungsi 1 sampai 6 elektron, membentuk ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Seperti gambar di bawah ini oleh Lewis. Di sini mereka membentuk suatu ikatan. Ikatan kimia, ada ikatan kuat atau ikatan yang lemah. Ikatan kuat, ikatan kovalen atau terjadi pada senyawa non-logam dengan non-logam. Contohnya, senyawa non-logam itu H2, N2, O2, CO2, H2O. Ya. Kemudian ikatan ion, contohnya NaCl, MgO, Li2O. Ikatan ion ini yaitu berasal dari non-logam dengan logam. Kemudian kalau ikatan hidrogen yaitu contohnya H2O, NH3, HF, dan ikatan van der Waals. Contohnya ikatan pada senyawa HCl, asam klorida, HBr atau asam bromida. Teori valensi menjelaskan sifat kimia dalam suatu molekul dari sudut valensi atom. Suatu aturan bahwa atom pusat dalam suatu molekul cenderung untuk membentuk ikatan elektron ganda sesuai dengan batas geometris dan ditentukan oleh aturan oktet. Bila dua atom membentuk ikatan kovalen, orbital paling luar salah satu atom tumpang tindih menggunakan orbital paling luar atom yang lain, dan pasangan elektron yang dimiliki bersama berada di daerah terjadinya tumpang tindih tersebut. Tumpang tindih yang terjadi dibedakan menjadi dua jenis, sigma dan phi. Larangan Pauli dalam teori ini adalah kedua elektron yang berpasangan tersebut harus memiliki spin yang berlawanan karena berada pada satu orbital. Contoh F2. F2 itu F itu adalah nomor 9. Jadi konfigurasinya ya 1s2, 2s2, kemudian 2p5 ya. Jadi 2p5 itu dibagi menjadi orbitalnya di P3, 2px, 2py, 2pz. Orbital paling luar adalah 2pz yang tidak terisi penuh. Maka orbital inilah yang akan saling tumpang tindih dengan 2pz atau F yang lain. Ya.
Jadi ada 2 nanti F-nya, sehingga terjadi F2 di sini. 1 dari F yang 1 dan yang 1 lainnya. Inilah yang terjadi tumpang tindihnya. Pada ikatan di sini, tumpang tindih yang terbentuk tidak terpisahkan oleh bidang simpul, nodal plane. Bidang pemisah muatan yaitu positif dan negatif. Kemudian teori ikatan kimia Bohr, ikatan ionik. Albert Kossel menyimpulkan bahwa gaya dorong pembentukan ikatan kimia adalah gaya elektrostatik antara kation dan anion. Kation itu bermuatan positif, anion itu bermuatan negatif. Ikatan ini terbentuk oleh logam dan non-logam, contohnya NaCl. Na konfigurasi dalam perkulit 281. Ini yang satu ini dilepaskan sehingga dia membentuk ion positif 1 dan konfigurasinya 28, di mana dia melepaskan 1 elektron supaya sama seperti konfigurasi gas mulia supaya stabil. Kemudian Cl, konfigurasinya perkulit 287, di kulit K2, di kulit L8, kemudian di kulit M7. Ini kurang 1, sehingga Cl membutuhkan 1 elektron menjadi Cl negatif. Jadi dia menangkap 1 elektron, konfigurasinya menjadi 288. Artinya Cl negatif menerima 1 elektron. Penggunaan lambang Lewis dalam ikatan ionnya sebagai berikut. Ya. Kalau ini misalkan Li, ini contohnya Li dan Cl. Ya. Kalau ini Na dan Cl. Ya, jadi elektron valensinya di sini dibuat Li. Ya, gambar misalkan ini Li. Elektron valensi 1, Cl elektron valensinya 7, digambarkan seperti ini. Ya. Dari 7 ya menerima 1 sehingga Cl itu 8. Di sini digambarkan Na, ya boleh juga di sini menjadi sama aja dengan Li. Ya, karena sama-sama bervalensi 1. Kemudian ikatan kovalen. Lewis dan Longmuir mengatakan penggunaan bersama pasangan elektron oleh 2 atom. Hal ini terjadi pada atom non-logam dengan non-logam atau sejenis atau berbeda jenis. Umumnya terdiri dari ikatan rangkap 1, maksudnya di sini ikatan tunggal dan ikatan rangkap 2. Contohnya H2. Kalau H2 berarti di sini elektron valensinya 1. H dengan H. Ini terjadilah ikatan tunggal. Di sini H memberikan 1 elektron dan H juga memberikan 1 elektron. Jadi elektron yang dipakai mereka ini ya secara bersama-sama. Nah ini titiknya, 1 dari H, 1 ini dari dibuat tanda bintang dari H ini. Jadi terjadilah H2, struktur Lewisnya seperti ini. Jadi terjadi ikatan kovalen tunggal. Nah kemudian ini contoh pada H2O. H bervalensi 1, kemudian O bervalensi 6. Jadi yang 1 ini dari H, masing-masing 1, kemudian 6. 2 tambah 6, seperti ini, jadinya ini 8. Nah, yang digunakan di sini, 1 dari H, 1 dari O, di sini, sehingga terjadilah H2O. Ini yang 2 ini pasangan elektron bebasnya. Jadi terjadilah ikatan H2O. Ini adalah ikatan kovalen tunggal. Kemudian aturan penulisan rumus Lewis. 1. Semua elektron valensi ditunjukkan dengan titik di sekitar atomnya. 2. Satu ikatan berarti ikatan tunggal antara 2 atom yang dibentuk dengan penggunaan bersama 2 elektron atau 1 elektron dari masing-masing atom seperti yang terlihat tadi pada atom H2. Kemudian 3. 1 garis sebagai ganti pasangan titik seiring atau sering digunakan untuk menunjukkan pasangan elektron
ikatan. Elektron yang tidak digunakan untuk ikatan tetap sebagai elektron bebas. Titik-titik tetap digunakan untuk menyimbolkan pasangan elektron bebas. Seperti yang kita lihat ini tadi, ini pasangan elektron bebas, tetap dituliskan. Kemudian ini adalah ikatan kovalennya atau ikatan tunggalnya. Ya, ini tadi terlihat di sini, satu dari H, satu dari O. Ya. Kelima, kecuali untuk atom hidrogen, atom umumnya akan memiliki 8 elektron untuk memenuhi aturan oktet. Tapi kalau untuk hidrogen menggunakan teori duplet. Ya, ini contoh-contoh cara menuliskan struktur Lewis. Contohnya ini pada HCl. H elektron valensinya 1, Cl elektron valensinya 7. Jadi yang digunakan satu pasang, dituliskan seperti ini. Ya, sisanya 6 lagi, yaitu elektron valensi dari Cl. Ya, namanya ini hidrogen klorida atau asam klorida. Kemudian jika H2O, H bervalensi 1, ini 1, kemudian O-nya bervalensi 6. Ya. Sebelum membuat struktur Lewis, kita harus tahu dulu membuat konfigurasi elektron. Sehingga ya ini terjadi ikatan tunggal, ada 2 ikatan tunggal dan 2 pasangan elektron bebas. Ini senyawa air atau water. Nah, kemudian karbon dioksida. Ya, karbonnya 1, O-nya 2. Elektron valensi O 6, elektron valensi C 4. Jadi masing-masing ya supaya 8 ya 2 dari C ke kiri, kemudian 2 ke kanan. Jadi sehingga terjadi seperti ini. Ini namanya ikatan rangkap 2. Jadi terjadi 2 ikatan rangkap 2 pada CO2 atau karbon dioksida. Ikatan kovalen koordinat itu terbentuk melalui 2 atom yang saling membagikan pasangan elektron. Atom berikatan satu sama lain karena pasangan elektron ditarik oleh kedua inti atom. Apa itu ikatan koordinasi? Ya, disebut juga ikatan datif, yaitu ikatan kovalen yang mana kedua elektron berasal dari satu atom. Kita lihat atau kita tinjau ikatan NH4 positif atau amonium ini. Ion yang dibentuk dari amonia atau NH4 dan ion hidrogen melalui ikatan kovalen koordinasi ini terlihat pada gambar berikut. Ya, ini H positif, di sini NH3. Jadi elektron valensi N itu ada 5. Ya, 5 punya N, dari H masing-masing 1. Ini ditambah lagi H. Jadi di sini terjadi ikatan kovalen koordinasi, yaitu elektron bebas dari N diberikan ke H. Ya, untuk dipakai secara bersama-sama. Jadi elektron yang dipakai itu adalah ini dari H. Nanti bisa dituliskan dalam latihan dengan tanda panah. Pada ion amonium di sini elektron yang digunakan bersama antar nitrogen ini ya dan ion H positif di sini. Ya. Jadi ini berasal dari N ya, berasal dari N dipakai untuk B. Ya. Jadi ion amonium itu terdapat ikatan kovalen koordinasi ini. Bahwa ini berasal dari si N. Ya, elektron yang digunakan ini berasal dari N. Elektron bebas N dipakai untuk mengikat B. Demikianlah penjelasan Ibu dan pembelajaran kita pada siang hari ini. Silahkan kerjakan soal-soal yang Ibu berikan di link daring dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang Ibu tentukan. Selamat siang.